Oke, halo semuanya. Akhirnya, kayaknya yang ini udah jalan ya, BIM-nya, karena udah ada timernya, terus udah ada petunjuk kbps-nya. Harusnya sih udah jalan, harusnya. Karena masih ada masalah audio dengan desktop aku, jadinya aku masih nge-BIM pakai HP entah sampai kapan. Halo, selamat malam Guprut. Halo Kenny 84. Good evening everyone. Gimana, udah pada dinner? Have you had your dinner? Tadi aku udah dinner yang dimasakin sama Koko. Koko masak steak wagyu. Terus steak wagyu, mama masak perkedel jagung sama singkong goreng, enak banget sih. Halo, selamat malam semuanya. Wih. Halo Nanashi, halo Umam Scarlett. Kabar baik? Sedang mulai sibuk-sibuk ya? Goprut, terima kasih. Ini sebenarnya aku habis ada meeting gitu, jadi masih make upan, jadi belum aku hapus. Jadi masih ada sisa-sisa make up pas meeting. Ini make upnya gini aja sih. Make up soft lah. Halo Yanuar, selamat malam. Halo Kevin. Halo Nerfadila. Iya, long time no see banget ya. Halo Yogi. First of all, minta maaf kalau aku hari ini nggak schedule BIM karena entah kenapa aku nggak bisa schedule BIM. Jamnya nggak ada, kayak aku nggak bisa pilih jamnya. Jadi akhirnya aku pilih untuk BIM now aja. Maaf ya. Jadi mungkin beberapa teman-teman nggak dapat notification ya. Halo, apa nih dari RIKH_JR. Salam kenal juga. Terima kasih Gary. Oke, ini sebenarnya poninya sudah masuk ke tahap kepanjangan, jadi mulai bisa dimiringin kayak gini. Poninya mulai kepanjangan, jadi mungkin setelah ini aku kalau udah lebih panjang dikit aku mau trim, terus modelnya bakal diubah jadi poni miring. Lalu nanti bakal nggak berponi lagi, terus sampai bosan terus potong poni lagi gitu aja terus. Halo Pong, halo Pramana Dep. Oke, salam balik ya untuk Insanki. Mana tuh anak? Halo Mirudin. Karena si long time no sih beda baru sehari ya. Ya, jadi karena aku ngebimnya dari HP, aku sambil tidur-tiduran aja di kamar. Kebetulan baru diganti spray segala macem. Iya, rambutnya dikeriting lagi biar unyu. Abri dapat notifikasi pas udah BIM. Oke lah ya, daripada nggak dapat notification sama sekali. Halo, salam kenal juga Faisal Loren. Halo, salam kenal teman-teman. Di sini apakah ada orang yang baru pertama kali nonton BIM aku? Is there anyone who just watched my BIM for the very first time? Kalau ada, please introduce yourself, kenalkan diri kalian biar aku bisa melihat. Ini ada nama-nama familiar, ada nama-nama yang masih baru juga. Halo, aku baru 6118. Enggak, kok aku juga baru mulai like around 3 menit, jadi belum telat-telat banget. Ya, jadi oke, kita masih sesi sapa-sapaan ya sebelum kita masuk ke tema hari ini yang diberikan oleh Fame, yaitu Throwback Thursday. Kalau Throwback Thursday waktu itu aku udah ngomongin soal masa kecil. Kayaknya, dan kemarin aku udah juga sempat share about myself. Jadi hari ini kita mau balik ke sesi konsultasi alias bincang-bincang asik. Jadi hari ini bakal temanya relationship hour, walaupun nggak sampai 1 jam BIM-nya. Halo Didi, Jason R. Ini yang baru sama yang lama? Yang lama jangan. Baru dari BIM Lisa. Oh, Lisa yang tadi ya. Iya, tadi aku sebenarnya pas masuk BIM-nya dia nggak sengaja sih, salah masuk. Tadi mau masuk BIM-nya Dona, tapi kepencet dia, terus lihat-lihat bentar. Oh, kayak gitu BIM-nya. Halo Pak Ceril, salam kenal. Halo Willy. Salam kenal semua. Halo Benedict, kabarnya baik. Halo Handayo, Pandu Bicak Awas Baper. Halo ya Noni Zuka. Ya, jadi kalau di sini filternya BIM chatnya lumayan kenceng. Jadi kadang suka ada beberapa chat kalian nggak masuk. Jadi karena hari ini kita relationship hour, buat teman-teman mungkin bisa bertanya-tanya soal putar relationship. Nah, ini kan masih sesi ngobrol-ngobrol. Jadi kalian pikirin dulu aja pertanyaannya. Tapi bear in mind kalau aku juga sendiri sebenarnya nggak terlalu berpengalaman ya when it comes to relationship. Aku cuma mempelajari dari pengalaman atau mengamati teman-teman di sekitar aku atau belajar dari curhatan teman-teman. Seperti itu. Kayak bisa nggak pakai kacamata. Kayaknya aku udah lama banget nggak ngebim nggak pakai kacamata. Halo Vito, masih inget dong.
Kiva Rider dan di luar hujan ya ini aku juga di tempat aku udah mulai geledek-geledek. Kenapa ya kalau ngomongin hal baper itu hujan? Official Harvard layar HP jadi cerah, tring. Tapi mata aku jadi nggak cerah, jadi buram. Ya jadi nanti merchandise baru aku juga dengan poni baru ini. Jadi poster barunya itu juga dengan model yang masih ponian seperti ini. Terima kasih Akbar. Oke, buat teman-teman yang masih join BIM aku, boleh make yourself at home, cari posisi PW untuk lihat BIM hari ini, karena kita akan membahas topik yang lumayan bisa bikin baper, bisa bikin enggak, itu tergantung kita melihat dari sisi mana, yaitu tentang relationship. Wah, di record gak? Waduh, mampus di record. Oke, salam balik untuk inisial R ya, GoPro. Halo, kita Rider. Nah, ini aku pakai kacamata lagi, dia udah mulai cepet jalannya. Handoyo yang mana? Halo Ferry 78. Nah, buat teman-teman sekali lagi pertanyaan, ada nggak sih yang baru ngeliat BIM aku? Kalau misalnya baru pertama kali join sama BIM aku, semoga betah ya dan salam kenal. Sedikit perkenalan buat teman-teman, karena aku udah cukup lama nge-BIM dari bulan April. Ini April, Mei, Juni, Juli, ini bulan Juli. Jadi perkenalan singkat tentang Jenis. Aku sekarang bekerja sebagai seorang MC dan juga host di sebuah TV channel. Kadang aku jadi model, kadang aku juga aktif sebagai cosplayer, dan aku juga aktif sebagai sebagai navigator di Japanese Station. Nah, Japanese Station itu sebuah news portal berita tentang Jepang gitu. Sucing, no relationship since born. Tenang aja, sebenarnya banyak kok yang kayak gitu. Nah, jadi buat teman-teman yang misalnya nggak ada relationship, mau ngomongin soal jomblo juga atau single, nggak apa-apa, nanya aja. It's okay. Menurut aku, karena aku juga pernah memegang sebuah predikat sebelum menjadi duta Jayus, aku dulu dipanggil duta jomblo. Terima kasih ya, teman-teman. Halo David Sanjaya, it's okay. Aku udah bingung kemana nih David. Masih ya. Halo Ci, halo Kevin. Kenny 8845. Aku channelnya kebetulan di channel Indovision. Jadi mungkin teman-teman yang memakai Indovision pernah melihat muka saya, atau mungkin nggak pernah. Aku nggak se-famous itu. Wah, semua aja anak baru. Oke, nah jadi buat teman-teman yang sudah memiliki pertanyaan seputar relationship, boleh silakan disimpan pertanyaannya, nanti diobrolkan. Oke, lagi sakit ya Kenny, get well soon, semoga cepat sembuh ya. Apa nih Usho dan Neger? Lukman, kajian hari ini kayaknya ada yang ultah. Siapa yang ultah? Halo Pong. Traxios, menurut Cici LDR itu apa? LDR itu bukannya long distance relationship ya? Ataukah dia ada singkatan lain? Ya aku tahu sih long distance relationship ya. Ya mungkin adalah dimain-mainin singkatannya. Halo Pepperoni Ninja, halo. Halo Waifu Fax. Kamu delay-nya berapa lama? Ini baru kelihatan kamu punya chat. Oh, dari Malang. Apa kabar? Elam, boleh mau nanya apa? Aku bakal jawab sebisa aku. Kalau about relationship ya, karena aku juga masih meraba-raba lah soal ini. Apa nih? Aku mulai bingung. Inui ultah. Happy birthday Inui. Oh, jadi LDR itu ladur. Abri bohong. Udah gak baru dong. Kalau baru itu bener-bener pertama kali banget. Baru pertama kali ngeliat BIM aku. Halo Saahwi. Halo everyone, pokoknya welcome to the BIM. Ya, jadi halo Reazas. Boleh. Kalau aku bisa jawab, aku jawab. Kalau aku mau jawab, aku jawab. Halo Aditya 7E647. Wah, ribet ya, Bo, itunya. Nah, ini udah kenalan di sini. Oke, kalau gitu dengan ini sesi sapa-sapanya sudah selesai.
Kita LDR wadur tingkat tinggi. Bisa. Kayak gimana, siapa tuh yang wadur? Udah saling tahu aja, nggak usah saling nunjuk. Ya salam kenal. Ini kenapa pada salam kenal semua? Ih bohong semua nih. Oke, kalau gitu kita langsung mulai untuk relationship awal. Nah, teman-teman yang mau nanya, ada nggak yang mau nanya? Mumpung aku mau jawab. Siapa yang ultah? Ilham, halo JJ, ketemu di Surabaya. Oke, sampai jumpa di Surabaya ya. Omong Scarlett nanti di baju Jepang di Pekalongan ada merch apa aja nih? Yang ada sih aku cuma sediain poster, cuma posternya bakal baru. Jadi nggak sama pas Comic Fest. Dan ini poster baru ini akan pertama kalinya dibawa ke Pekalongan, baru nanti ke Surabaya, baru nanti ke Jakarta. Reza udah disapa. Traxius, menurut Cici nyari pacar pakai Pokemon Go gimana? Nyari pacar pakai Pokemon Go itu gimana ya? Ya ada kan kamu nyari Pokemon, mana ketemu pacar. Kecuali kayak masih susah deh. Kayaknya mungkin lebih gampang kalau misalnya pakai Tinder ya nggak sih? Ayo siapa yang pakai Tinder? Enggak, maksudnya karena Pokemon Go tidak didesain untuk berkenalan dengan orang. Mungkin nanti ya, cuma saat ini kan belum. Kayak kita ketemu orang, kita belum bisa battle Pokemon punya kita ke dia. Kita kalau mau battle masih ke gym. Dan itu pun kita nggak tahu siapa yang kita battlein. Itu orangnya siapa, namanya siapa. Kita cuma lihat username dia aja. Jadi kan masih sulit untuk dapat pacar. Ya, mungkin kalau misalnya kebetulan gebetan kamu ada, atau mungkin temen kamu lah, siapa yang kamu suka, ada yang suka main Pokemon Go, kamu bisa modus sedikit ngajakin, hai kita pergi ke cari Pokemon bareng yuk, cari ke Pokestop bareng yuk, gitu ya, mungkin bisa kayak gitu ya. Jadi ada common interest, jadi ada hal yang bisa diberbicarakan. See you, Om Scarlett. Januar, posternya kapan bisa di POC? Kalau bisa sih sama PB sekalian. Nah iya, kayaknya aku kalau misalnya belum punya photobook, aku belum buka online order untuk poster. Kayak asiknya di itu, tapi soon kayaknya aku dari kemarin bilangnya soon dulu ya, terus ya. Kemungkinan besar aku akan bikin giveaway di Instagram aku. Nantikan aja, jadi giveaway itu barangnya ada yang netral bisa cewek cowok, sama ada yang barang bisa untuk cewek, ya kayak make up gitu. Nantikan ya buat para cewek-cewek di sini. Ada Pokédex beneran. Ngomong-ngomong, kemarin kalau misalnya kalian ke mall seperti Central Park, literally everyone is playing Pokemon. Pas lagi nunggu di depan lobby, semua orang main Pokemon. Gitu. Alvito, gue nyari Pokemon ke Alfamart, ya mungkin bisa jadi modus kenal sama cewek. Speaking of modus ya, jadi sebenarnya koko aku dulu kan pernah aku minta tolong untuk printin poster karena aku sibuk gak sempat. Jadi dia kebetulan aku lupa print satu desain poster, akhirnya dia kesana aja, dia bantu print. Baik sekali Koko. Dan Koko waktu itu lagi main Pokemon DS, tahu kan 3DS yang dia paling sekarang Pokemon Sapphire. Pas dia lagi sedang nunggu di tempat print, ada cewek ngajak ngobrol. Kamu main Pokemon apa? Pokemon Sapphire. Ya, aku Pokemon Omega atau apalah kalau nggak salah ceweknya gitu. Udah, kok nggak lanjutin pembicaraan? Kan itu pada kesempatan emas, harusnya dia peres-peres aja ngajak ngobrol. Ceweknya udah membuka kesempatan. Nah, jadi kadang-kadang hal-hal kayak gitu, mungkin Pokemon bisa dijadikan sebagai icebreaker ya. Aku nggak main Pokemon. Kenapa? Karena satu, baterai HP aku nggak main Pokemon aja udah boros. Apalagi aku main Pokemon gitu. Oke, ada pertanyaan apa lagi? Aku lagi baca chat lagi. Jangan lupa untuk klik the likes, guys. Don't forget to click the likes, thumbs up. By the way, aku punya ini bisa bengkok banget. Tuh, bisa sebengkok ini. Wah, fleksibel. Izar hidungnya mancung berapa cm? Aku nggak berasa aku semancung itu sih. Iya, kok kurang peka. Nah, jadikanlah ini suatu pembelajaran ya teman-temanku di sini. Kita harus sedikit peka. Itu sebenarnya ada sebuah opportunity yang bagus untuk mengajak kenalan seorang wanita.
The Kaiser. Koko emang dari dulu nggak peka. Dulu pernah ada adik kelas yang sampai SMS-in dia dulu, kan zaman dulu SMS ya, belum BBM. Dia nggak peka. Adik kelas SMS. Dulu Koko kan main piano di sekolah. Hai, kamu punya partitur lagu ini nggak? Nggak punya. Titik. Coba, sadis banget gak sih? Gimana rasa perasaan adik kelas itu? Dan sekarang adik kelasnya jadi kayak very hot. Jadi kayak cakep gitu. Amiruddin, yes, betul itu kesempatan langka. Jangan lupa untuk likes. Don't forget to likes. Dan karena sudah lama, nanti kalau misalnya as usual, karena kayak udah lama juga ya. Walaupun aku tahu suara aku gak bagus-bagus banget, tapi sama teman-teman terhibur ya, it's okay lah. Jadi nanti kalau udah 1K, kebetulan aku lagi suka, bukan lagi suka sih, lagi sering dengerin lagu ini di radio, jadi sempat stuck di otak. Jadi maybe kalau nyampe aku nyanyi, mungkin. Anyway, next questions. Ada yang mau nanya apa lagi nih? Mumpung masih relationship hour. Faisal Loren, cariin aku aja kok, jangan cariin Pokemon Go. Lah dia pengen dicari Koko, kenapa? Iza, Koko nyesel nggak cek? Enggak sih, dia biasa aja, karena emang dia juga nggak suka sih sama ceweknya. Dia biasa aja. Pada week checks, mungkin kalau ceweknya ngomongin IT baru peka si Koko. Koko tuh kayak gak peka kalau cewek suka sama dia deh. Kayak waktu itu ada anak gereja aku juga yang suka sama Koko, tapi Koko gak memberikan respons. Padahal dia kayak udah memberikan sinyal-sinyal. Jadi Koko waktu itu Marisi punya anak, Koko ngasih landaknya ke nih cewek. GR dong ceweknya. Kokonya gak peka-peka. Dia Kokonya gak ngelakuin apa-apa gitu loh. Cuma ngasih landak. Dan itu ternyata cuma friendly gesture gitu loh. Dia gak tahu ceweknya suka sama dia. Akhirnya ceweknya suka jadian sama orang lain, bentar lagi married. Itu. Wah, si Koko mah very cool. 2 detik jalan 20 menit buffering. Kok sedih banget sih. Oke, Patru, good luck buat kerjaannya, semoga cepat selesai. Handayo, jangan-jangan dia sister kompleks. Enggak lah. Dia cuma gak peka aja sih. Jadi dia gak tahu kalau misalnya cewek itu suka sama dia atau enggak gitu. Viol Grace, adanya kayak gini ngapain cari cewek lain? Kok agak ambigu ya? Pilar Biga tadi udah nyanyi dangdut. Aku juga pernah nyanyi dangdut. Sambala, sambala, sambal, sambalado. Aku nyanyi lagu itu kalau nggak salah. Terasa pedas, terasa panas. Cintamu seperti sambalado. Hah. Dulu aku kayak hafal kayak meracun, sekarang aku udah nggak hafal. Dasar kau kayak meracun. Lagunya terlalu eksplisit, vulgar. Pandemi cek, kayaknya Kokoku terlalu polos deh guys. Kayaknya dia yang butuh mendengarkan relationship hour. Nah ngomong-ngomong, ini kok gak ada yang nanya lagi sih about relationship. Kenapa jadi semuanya interested sama Koko, jadi Koko hour dong. Opik charming, kayaknya kamu smart. Smartnya huruf gede, ini beneran smart ataukah cuma smart? Ya amin, moga-moga beneran smart. Halo David, bukan tidak ternotis. Jadi tadi kamu punya chat itu munculnya dikit terbenam gitu sama chat-chat yang lain. Ini kok ada yang join lagi? Ya semua orang ada masanya ya. Para penonton yang di sini, yang di sana, di mana Anda berada? Itu lagu dangdut juga bukan sih? Jadi Koko Hour. Jalan Kelehan, kita ingin melestarikan budaya Indonesia juga dong. Walaupun kita di sini sebagai navigator daripada Japanese Station, kita juga harus melestarikan budaya Indonesia. Kayaknya besok kalau nggak salah, besok English Hour deh. Besok itu, jadi aku nge-beamnya pakai bahasa Inggris. Tapi nggak full beamnya bahasa Inggris, jadi paling kayak as usual sapa-sapa yang bahasa Indonesia, baru ngomongin topiknya bahasa Inggris. Jadi mungkin aku bakal berusaha untuk membicarakan mengenai Indonesia sih, biar attract viewers dari luar negeri, karena kan masih banyak viewers dari luar negeri. Fame ini banyak yang menggunakan, nggak cuma Indonesia aja gitu. Oke Kazumi, semangat ya, semoga kerjaannya selesai. Halo Viton India. Bang Toib, kenapa nggak pulang-pulang? Kayaknya aku nggak berbakat nyanyi dangdut sih setelah yang kemarin. Maybe next aku mungkin bakal rock challenge.
I become so numb. Tau sih nggak kayak gitu. Kayak memulai Manci, cara PDKT yang baik dan benar gimana? Itu trial and error ya, karena kita nggak bisa apply ke semua orang. Tapi intinya cara PDKT baik yang benar adalah apa ya? Ya, satu, jangan terlalu maksa juga sih. Kalau misalnya kita belum yakin sama ceweknya perasaannya gimana, kita juga PDKT-nya jangan terlalu maksa. Kayak maksa harus ketemuan atau gimana, atau terlalu sama PDKT juga dibawa santai aja. Jangan terlalu posesif pas awal-awal PDKT, terlalu kayak pengen tahu urusan. Maksudnya kita pasti pengen tahu urusan dia, tapi di hold dulu kalau misalnya PDKT. Jangan kayak misalnya kita masih PDKT tapi kamu udah mulai ngatur-ngatur tuh cewek. Biasanya cewek kayak gitu banyak yang ilfeel ya, rata-rata ya kalau temen aku. Jadi take it slow, pelan-pelan aja, dibawa fun aja, nggak usah dibawa stres masa PDKT itu. Anggap aja gini, kalau misalnya toh nggak jadi pacar, bisa jadi teman. Ya nambah satu teman, nambah satu network, it's okay. Karena pada akhirnya ketika kita masuk dunia kerja, networking is all we need. Gitu. Andika YP, kok JS lagi pada mam dangdut ya? Entahlah, aku juga bingung. Tapi aku rasa sudah cukup, sudah. Halo, Ditila. Welcome. Ini kayak ada banyak sekali nama-nama orang baru yang aku baru lihat. Welcome to my beam. Semoga kalian tertarik. Nah, yang mau nanya-nanya sekali lagi seputar relationship, you guys can ask me now and feel free to ask. Dan aku akan berusaha untuk menjawab sebisanya. Kalau ceweknya terlalu baik, gimana Benedict? Ini ceweknya terlalu baik seperti apa? Ini biasanya nih, alasan kamu terlalu baik itu dipakai cewek ke cowok. Jadi biasanya cowoknya terlalu baik, katanya. Ini maksudnya ceweknya terlalu baik gimana? Andi Kayep, request genre underground. Aku kagak tahu. Harusnya nyanyi lagu Queen ya. Mamma mia, mamma mia. Come from, hi from Thai. Hello. I only know Sawadee-Cup. Sawadee-Ka or Sawadee-Cup. It depends on whether you're a male or female. Yanuar, cara menjaga conversation terus berlanjut sama gebetan gimana? Caranya adalah asking open-ended question. Apa itu open-ended question? Pertanyaan yang membuat orang itu harus menjawab lebih dari beberapa kata aja. Let's say open-ended. Oke, ini contoh questions yang nggak open-ended. Kamu besok pergi ya? Iya. Gitu. Kamu jadi pertanyaan-pertanyaan gitu. Kamu suka Pokemon? Enggak. Gitu loh. Jadi kayak pertanyaan open-ended question itu yang biasanya depannya what, where, who, yang itulah kalian tahu lah ya. When, who, what, where, how. Nah, jadi kalau misalnya kalian berusaha untuk keep the conversation going, carilah pertanyaan yang atau hal yang bisa membuat mereka itu menjawab lebih dari satu kata lah. Jangan yang jawabannya pasti yes atau no aja. Jadi let's say misalnya ya bisa dimulai, misalnya kayak pasti kita awalnya pasti pada pakai close-ended questions. Kamu udah main Pokemon Go nggak? Ini kan cerita lagi happening. Kamu udah main Pokemon Go nggak? Belum? Oh, kenapa kamu nggak main? Dan dia mungkin aja, ya aku nggak tertarik nih soalnya gini-gini. Masa sih, padahal kalau bisa Pokemon Go gini-gini, itu lumayan seru loh. Kamu bisa pakai stop gini-gini. Iya sih, tapi gue masih kurang tertarik. Oh, kalau gitu emang kamu tertariknya game seperti apa? Nah, dia biasanya pasti jelasin dong. Aku sukanya game yang kayak gini atau aku nggak terlalu suka main game sih. Biasanya spare waktu aku tuh aku lebih suka baca buku, main piano gitu-gitu. Oh, baca buku. Memangnya author atau pengarang buku apa sih yang kamu suka? Nah, jadi conversationnya jalan kan. Jadi jangan kamu bisa kamu main Pokemon Go nggak? Enggak. Oh, kamu main Dinner Dash nggak? Enggak. Oh, kamu main Dota nggak? Enggak ya. Ya, jadi pasti dijawabnya kayak gitu. Gitu. Pokoknya yang 5W 1H question. Waifu facts, kriteria cowok bakal ditolak itu gimana? Gak ada kriteria cowok yang bakal ditolak. Itu susahnya. Kita nggak tahu apakah aku juga kriteria cewek yang bakal ditolak. Ya mungkin kamu ada kriteria cowok yang bakal ditolak oleh cewek A, tapi bukan berarti kamu ada kriteria cowok yang bakal ditolak oleh cewek B. Bisa saja kamu kriteria cowok yang cocok dijadiin pacar oleh cewek C. Jadi kita nggak pernah tahu. Halo Rianshu. Siaga 1 kenapa nih? Halo Swinduri, welcome. Kimiga Irukara, Zarara. Artinya apa itu kak? Aku nggak tahu. Aku taunya
Ryuji Keno Bigogurai. Overwatch, di sini ada main Overwatch. Adit mau jenis master relationship? Enggak, aku udah bilang, aku tuh cuma melihat pengalaman teman-teman aku sama selama bertahun-tahun kerjanya jadi tempat curhat orang aja. Jadi, for people like us, kita mendengarkan curhat orang itu nggak salah juga loh. Kita juga bisa melihat relationship orang seperti apa dan juga menilai kira-kira what kind of relationship yang kita mau. Setiap orang pasti punya relationship idealnya mereka. Bukan berarti jika kita pacaran sama seseorang kita bisa langsung sampai ke relationship ideal itu. Enggak. Tapi kurang lebih kita sama pasangan kita harus memiliki ideologi yang sama when it comes to relationship. Kalian masih memiliki kurang lebih goals yang sama, visi dan misi yang sama saat kalian in relationship. Karena itu akan lebih memudahkan. Berbeda bisa works, cuma ya I just say itu bakal lebih gampang kalau misalnya emang definisi atau pandangan kalian terhadap relationship itu mirip. Let's say kalau di luar negeri ada polyamorous. Jadi kalau di Indonesia mungkin masih jarang ya. Coba di luar negeri ada yang namanya polyamorous relationship sama monogamous. Monogami sama poligami lah, intinya kayak gitu. Kalau di luar negeri banyak sih yang pacaran poligami juga. Kita ambil contohnya memang agak jauh ya, karena di Indo kayaknya masih belum cukup sering pacaran poligami gitu. Oke, jadi kalau misalnya yang satu mau relationshipnya itu polyamorous, yang satu mau monogami, nggak bisa dong. Jadi ya carilah yang kurang lebih mirip. Let's say kamu maunya kerjanya, kamu maunya istri yang kerja di rumah, istri kamu maunya kerja kantoran, nggak mau di rumah. Nah itu kalian masih mencari titik temunya juga kalau kayak gitu. Oh ya, Ryuga Wakateki no Kurao. Salah ya, itu harusnya Ryuga yang nulis Ryuji no Kenmokurai. Iya, aku suka kebalik ya, si Genji punya sama yang si Hanzo punya. Oh iya, aku belum itu ya, aku mesti latihan buat challenge Overwatch impression. Aku mesti nonton videonya satu-satu, aku perhatiin mereka ultinya itu ngomongin apa. Fire in the hole. Oke, jangan sekarang, ntar kelihatan semua. Wow, viewers is 906. Thank you so much everyone for watching my beam today. Don't forget to click likes for support. Thank you. TPM never die. Yes. TPM never die. Wah, ini bahasa Jepang. Ini bahasa Jepangnya Ryuji no Keno Wakurai. Ryuji wa no Traktir Cici, saya mau cari cewek Jepang, boleh nggak ya? Boleh aja. Tahu nggak sih? Dulu kan aku pernah kerja lah sama salah satu cewek Jepang yang nikah sama orang Indonesia. Dia seorang translator. Apparently banyak cewek Jepang yang suka loh dengan pria-pria Southeast Asia, contohnya Indonesia. Kenapa? Ya karena karena katanya kalau cowok Jepang itu, mungkin nggak semua, cuma in general dia yang ngomong, bukan aku yang ngomong. It's like I've never been with cowok Jepang. Jadi katanya cowok Jepang itu, pria-prianya itu agak kaku dan kurang romantis dan kurang perhatian. Sedangkan cowok Indonesia itu romantis-romantis dan perhatian menurut translator Jepang yang aku ajak ngobrol itu. Jadi that's why dia jatuh cinta sama suaminya sekarang, yaitu orang Indonesia, dan akhirnya pindah ke Indonesia gitu. Mungkin juga karena itu ya, siapa sih ibu negara kita dulu, istrinya Soekarno, Dewi Soekarno, Posit, yang orang Jepang, juga kepincut sama mantan presiden kita itu karena romantis orang Indonesia katanya. Cie, Elvi tahun ini dia on the way Jepang. Ya siapa tahu, ya gak sih? Oke, anyway, just reminder, kurang lebih 7 menit lagi aku bakal selesai beamnya. Jadi buat teman-teman, ya nih, kenapa nih likes-nya? Apa sekarang Fame juga filter likes? Di Ansung ini aku pacaran sama cewek Jepang. Iya, jadi pada bilang kalau misalnya cowok Jepang tuh agak kaku dibandingin sama cowok Indonesia. Dan cowok Indonesia itu biasanya lebih affectionate, lebih perhatian, lebih menunjukkan rasa sayangnya, perhatiannya. Jadi ganti, aku bukan orang Jepang, aku asli Jakarta. Made in Indonesia. Wah, semua pada mau ke Jepang. Nah, kalau ke Jepang siapa yang nonton BIM aku?
Oke, karena bentar lagi bakal selesai, buat teman-teman, apakah masih ada yang ingin bertanya? Karena nggak sampai 1K, aku nggak jadi nyanyi. Untunglah. Untung saja. Wah, hari ini kenapa ya view-nya banyak banget? Thank you loh for everyone watching my beam. Honestly, I think karena pakai title Relationship Hour. Besok aku bakal nge-beam in English. Anyway, so tomorrow I'm going to talk in English for my beam. So maybe for those of you who are not from Indonesia or who doesn't understand bahasa Indonesia, you guys might want to watch my beam tomorrow because I'll be speaking in English. Sebenarnya aku ngomong bahasa Inggris agak awkward sih, kayak karena tahu ada teman-teman Indonesia di sini, kayak malu jadinya. Tapi it's okay, Janice go international. Jadi fame star international, amin. Aku kenapa pada anda di rumahku? Nah, sambil menunggu sebelum terputus, adakah yang masih ingin bertanya? Does anyone here still want to ask about relationship? If you are not from Indonesia, you can ask in English, and I will try to answer in English as well. Aku mau Inggrisnya gampang aja, tenang aja, aku ngomong Inggris gampang kok. Bahkan grammarnya masih salah-salah kalau ngomong. Oke, on the way Dota 2. Jadi kamu lebih milih Dota daripada aku. Ya, it's okay kok, Mam. Dadah. Biasanya kan cewek-cewek gitu. Halo, Sena Salim. Ya, 900 viewer, gue perut semua ini. Ya, kayaknya dia keluar, masuk gitu ya. You end up Flamestar International with Medok Cell. Of course. Bringing Medok into international world. International world. Kok international world? Ke kancah internasional maksudnya. Sama Jayus. Coba kalau bahasa Jayus gak ada, bahasa Inggrisnya apa ya Jayus? Cita artinya makna terserah dari kata-kata cewek. Terserah itu bisa satu, dia gak mau jadi. Tergantung situasi dipakai terserah. Kalau misalnya lagi argumen terus ngomong terserah kamu, itu artinya sebenarnya dia udah gak bisa melawan argumen kamu. Jadi dia gak tahu mau ngomong apa lagi, jadi kamu terserah kamu gitu. Atau enggak, let's say hi, misalnya kamu mau minta izin ke cewek, aku mau pergi main ya sama teman, sebenarnya dia nggak mau, ya udah kamu mau aku di rumah aja, enggak, terserah kamu. Nah, sebenarnya dia itu maunya kamu tetap di rumah nemenin dia. Cuma dia ngomongnya terserah, biar tidak kesannya kayak dia mau. Jadi kayak pengennya tuh kamu yang sadar diri sendiri untuk stay di rumah. Gitu. Tergantung situasi banget kalau terserah. Bisa juga, kamu mau makan di mana? Terserah. Ya udah makan di pizza ya. Nggak mau. Makan sushi ya. Nggak mau. Ya udah kamu makan apa? Terserah. Ini agak susah. Mungkin dia emang nggak tahu mau makan apa. Nah, salah satunya biar lebih gampang. Biasanya kalau misalnya kalian ketemu kayak gitu, mending kamu bagi dulu deh. Kamu lagi nggak pengen makan apa? Lebih gampang mikir kayak gitu. Oh, aku lagi nggak pengen makan. Aku nggak pengen makan iga penyet, nggak pengen makan sushi, nggak pengen makan ini. Ya udah, dari situ lebih gampang memutuskan mau makan di mana, karena kamu udah tahu dia nggak mau makan apa. Daripada kamu nanya dia mau makan apa, terus dia bilang terserah, terus nanti kamu ngasih suggestion semua ditolak sama dia, lebih capek. Jadi mendingan kamu nanya dulu, kamu nggak mau makan apa. Jadi jangan nanya kamu mau makan apa, tapi tanya dulu, kamu lagi nggak pengen makan apa. Gitu. Anyway, 2 menit lagi aku bakal selesai. Thank you banget teman-teman yang sudah join BIM aku hari ini. Hari ini ramai sekali, 985 views. Thank you so much. I have no idea ini kenapa bisa sampai 985 view and still growing. I guess gara-gara ini pada keluar, terus masuk BIM lagi, terus keluar, masuk lagi. Dirawat di mana? Jadi ganti karena cewek selalu kanan, right? Oke, thank you so much everyone. Jadi hari ini gak sampai 1K, jadi gak jadi nyanyi. Dadah, hati-hati David Sanjaya motorannya. Goodbye Pramana Deb, goodbye Warwisnu. Nah itu tipsnya kayaknya lumayan useful ya.
Dadah Didi, dadah Nanashi. Ya itu GoPro semua kayak 1K. Dadah Rianshu, dadah Handayo, dadah Panuwicax, dadah Traxios. Traxios topikku dibahas terus. Iya nih, cepet ya. Tahu-tahu udah 35 menit aja. Dadah Waifu Fax K, ini beda lagi ya. Bye B18, dadah Harvey, dadah Mom Scarlett. Inisial 3,6K like apa nih? Itu mesti jam kalong kayak baru bisa di break 3,6K like. Atau bisa nih teman-teman yang sekarang untuk break 3,6K like ya mesti janjian deh nonton rame-rame. Itu kan dulu view-nya sampai 2000 soalnya. Goodbye Pramana Dev, Nugraha Hitaditya, Andi Putra 03, Vilar Biga, Devlon, Jites 12, @_it, Aswin Duri, Kevin Mulyawan, Jitso, Sky Blue 168, Leonard 5. Goodbye everyone. Annyeong. Sayonara. Bye. Thank you so much for watching my beam.